Kalau misalnya kemudian putusannya mengatakan 20 juta per bulan, tapi kemudian ada kesepakatan bersama antara mantan suami dan mantan istri ini, ya udah nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kemudian yang satu keberatan kan nggak boleh. Harus kembali kepada isi putusan kan? Tidak diberi kesempatan kan saya rasa nggak juga ya. Karena kan kita juga tahu bahwa beberapa postingan-postingannya si Tengku Dewi kan dia memang memberikan izin kan kepada Andrew untuk bertemu dan anaknya, untuk berjalan-jalan dengan anaknya. Tapi mungkin ada satu peristiwa ketika Dewi memberikan anak-anaknya untuk quality time dengan ayahnya. Ini ada suatu hal yang menurut Dewi, Andrew ini tidak menjaga, ya, tidak menjaga mental anaknya, tidak menjaga apa namanya itu pertumbuhan jiwa anaknya. Karena ada suatu kejadian ketika anak-anak ini bersama dengan Andrew kan di depan anak-anak yang masih di bawah umur ini kan katanya Andrew kan mempertontonkan eh, kemesraan atau apapun yang menurut Dewi itu tidak pantas dilakukan di hadapan anaknya yang masih di bawah umur. Ya, kenapa hal itu menjadi persoalan? Karena setelah anaknya ini kembali ke rumah, kalau menurut keterangannya Dewi kan anaknya bertanya, ya, at- awalnya bertanya kepada babysitternya, tapi kemudian bertanya juga kepada Dewi, ya, kenapa ya kok mama nggak ikut misalnya? Kenapa kok bukan mama? Yang itu siapa ya? Kok mama? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kan membuat anak jadi confused. Anak masih di bawah umur kan nggak bisa kita kasih tahu, sekarang mama lu ini ya, atau misalnya sekarang papa udah sama ini. Karena umurnya masih belum eh, bisa untuk berpikir ke arah sana. Ada waktunya ketika anak ini dewasa, pelan-pelan dia akan memahami bahwa antara ayah dan ibunya sudah divorce ya, sudah bercerai. Tapi kan ini perlu waktu, nggak bisa secara instan kemudian kita mempertontonkan sesuatu yang membuat anak kita bingung kenapa papanya misalnya bermesraan gitu misalnya dengan orang yang bukan mamanya, kan ini kan akan menjadi susah untuk menjelaskannya. Jadi ini yang menurut Dewi harusnya dijaga juga, bukan berarti artinya di sini ada cemburu atau apa, tidak, tapi tolong dijaga dong, ini anak masih di bawah umur. Kan begitu, ada batasan-batasan kan begitu ya. Nah, dan kemudian ketika artinya terjadi suatu argumentasi itu pasangan saya yang sah. Ini kan bukan bicara masalah pasangan yang sah atau tidak sah. Tapi kapan momentum yang menurut kita tepat untuk memberitahu atau mempertontonkan sesuatu yang kita anggap itu tepat kepada anak di bawah umur. Nah, jadi oleh karena ada perbedaan pandangan seperti itu, maka si Dewi menurut citranya ke kita, kalau kamu nggak bisa menjaga sikap gitu ya ketika bersama dengan anak-anak yang membuat anak-anak jadi bingung dan itu bisa merusak jiwanya, ya saya nggak bisa kasih lagi nanti kamu ketemu sama anaknya. Jadi itu yang menurut apa yang disampaikan ke kami. Ya, jadi bukan dilarang untuk tidak bertemu, tapi artinya saya akan melarang kamu bertemu dengan anak-anak kalau kamu tidak merubah sikapmu yang membuat anak-anak jadi bingung kan gitu kira-kira intinya. Saya kira itu yang menjadi penjelasannya Dewi pada waktu itu. Tapi kan ini kan kita bicarakan konteksnya anak. Ayolah kita berpikir sehat, ya jangan emosi, ya. Kita juga bisa berpikir kalau misalnya situasi itu ada pada kita, pantas nggak sih ketika waktu yang harusnya kita quality time dengan anak kita, kemudian kita bagi waktu itu dengan orang lain, ya meskipun alasannya ya jalan bareng-bareng, tapi kemudian di dalam pertemuan yang waktunya tidak lama itu kita masih membagi sesuatu hal yang ya kemesraan dengan orang lain meskipun sebenarnya sih nggak jadi masalah, tapi ini di depan anak-anak yang membuat anak-anak jadi bingung. Kan ini konteksnya. Masalah ketika anak-anak ada bersama papanya, mamanya mau ngapain kan bukan urusan papanya lagi, kan sudah mantan. Ya. Ini kan yang dipersoalkan kan anak-anaknya ini yang harusnya kita kasih perhatian quality time dengan anak-anaknya itu, artinya juga nggak jangan bikin mama anaknya jadi bingung karena ada waktu yang tepat nantinya untuk membuat anaknya jadi paham, tapi kemudian dia terlalu dini dipertontonkan hal-hal yang menjadi anaknya jadi bingung. Kan ini persoalannya. Jadi jangan lihat tuh ketika dia nggak anak-anak sama saya ngapain aja dia, kan bukan urusan papanya lagi. Dewi kan juga nggak ngurusin juga apa yang dilakukan oleh mantan suaminya. Tapi ketika itu berkaitan dengan masalah anak, Dewi merasa ini sangat perlu karena untuk membuat anaknya itu tidak bingung, tidak terganggu pikirannya karena masih di bawah umur. Satu 4 tahun, satu masih 1 tahun dan sekian. Jadi ini yang menjadi persoalan. Jadi bukan
bukan masalah apa-apa. Ya masih berbeda pendapat kan begitu ya. Artinya kan Dewi hanya memberikan syarat kalau memang misalnya mau ketemu sama anak boleh saja, tapi tolong jaga betul-betul waktunya itu diberikan dimaksimalkan untuk anak, quality time-nya untuk anak. Kalaupun misalnya berjalannya itu tidak hanya dengan anaknya tapi ada orang lain, tapi juga jangan tunjukkan sikap apapun yang di depan anak-anak, di depan anak-anak loh. Ya, kalau di belakang anak-anak silakan, ya. Di depan anak-anak yang akhirnya membuat anak-anak jadi bingung. Kenapa kok papa sama orang lain? Kenapa kok papa nggak sama mama? Kan ini kan anak-anak di bawah umur kan nggak bisa memahami apa yang terjadi sama orang tuanya. Jadi ini yang Dewi katakan bahwa kalau misalnya kamu tidak bisa menjaga sikap ya kamu nggak tak kasih ketemu sama anak-anak karena takut jiwa anaknya rusak kan begitu kalau menurut Dewi. Nah jadi Andrew bilang kalau kamu nggak kasih anak-anak saya nggak mau bayar nafkahnya. Nah, jadi kan ini yang menjadi persoalan. Padahal kan di dalam putusan itu kan nggak ada itu syaratnya. Pemberian nafkah anak sebesar 20 juta per bulan itu kan nggak ada syarat. Coba baca putusannya. Ada nggak di situ? Ya, yang mengatakan bahwa 20 juta per bulan kalau ketemu anak. Kalau nggak usah, nggak ada syaratnya di situ. Ya, jadi ini yang kita harus melihatnya secara clear, secara tenang, jangan pakai emosi karena di sini yang dibicarakan adalah anak. Ya, ini bicara mengenai masalah pertumbuhan anak. Ini bicara mengenai masalah perkembangan jiwa anak. Jadi ada hal-hal yang patut anak-anak lihat, ada yang tidak patut anak-anak lihat. Ya, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bukan, artinya kan begini. Ya kita kan harus paham, ya. Itu mobil bukan atas nama kita. Meskipun sebenarnya itu mobil sebenarnya adalah mobil kita. Kita hanya pakai datanya Dewi kan ketika masih bersuami istri. Tapi ketika kita tidak bersuami istri lagi kan by legal kan itu sebenarnya kan adalah kekayaannya Dewi. Kan begitu. Jadi artinya kan kalau misalnya minta dikembalikan, sebenarnya mengembalikannya ke siapa? Mengembalikannya ke leasing atau mengembalikannya ke Dewi? Secara logika aja ya kembalikanlah kepada pemiliknya yang tertera secara legal. Kan begitu. Sehingga akhirnya biarkan bagaimana mekanisme pengurusan mobil itu ada di tangan orang yang secara legal formil namanya tertera di situ. Jadi biarkan aja kembalikan ke Dewi, biar Dewi apakah dia mau over kredit, apakah dia mau bagaimana mekanismenya, kan begitu artinya itu. Jadi kan bukan berarti disuruh balikin juga balikannya ke leasing loh. Dia ngerti nggak ketika dia balikan ke leasing, maka kemudian ketika ada kewajiban-kewajiban yang kena itu adalah Dewi. Kan akhirnya jadi Dewi berpikir ini sengaja ya kan gitu kira-kira intinya. Jadi artinya itulah yang artinya seperti yang saya katakan tadi itu jangan seperti itu. Jadi artinya memang kita tahu batasan-batasan setelah kita bercerai ini ada mobil atas nama Dewi meskipun itu hanya di atas namakan kan tinggal disepakati. Kalau Dewinya bisa mengatakan saya nggak mau karena takut ada apa-apa kamu tunggak yang dikejar kembalikan atau bagaimana ya ini kan harus clear bukan artinya ya disuruh kembalikin kan dia sepakat saya kembali aja ke leasing loh. Leasing kan ngambil cara simple. Nah inilah yang juga akan kita urus ya satu persatu. Bagaimana BI checkingnya, bagaimana semuanya kita harus jelaskan semuanya itu kan secara proporsional nanti pada waktunya. Kita tidak ada belum ada rencana untuk melakukan pelaporan meskipun bukan berarti tidak ya. Ya karena penelantaran anak itu juga merupakan suatu kejahatan, ya kan begitu ya. Nah, tapi kita masih akan melakukan upaya-upaya itu. Pertama adalah tentu melakukan upaya agar bagaimana secara legal ya, bukan hanya sekedar somasi dari kantor hukum, Andrew itu mentaati untuk menjalankan isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Itu sekarang sudah berjalan prosesnya, ya. Terus yang kedua adalah tentu kita akan cek tuh BI checkingnya seperti apa dan kita akan menjelaskan bagaimana kedudukan hukum yang sesungguhnya sehingga akhirnya jangan sampai ada suatu kekeliruan Dewi menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Ya, jadi ini yang kita lakukan dan untuk yang pertama tadi itu kita sekarang sudah melakukan mengurus perkara ini ke Pengadilan Agama Cibinong. Karena kan kalau misalnya putusan pengadilan itu tidak dijalankan dengan sukarela, maka sebenarnya yang
yang tidak dihormati itu kan bukanlah dewinya, tapi yang tidak dihormati adalah pengadilan agamanya yang sudah mengeluarkan putusan, dan putusan itu sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ya, jadi kita sekarang lagi dalam proses untuk meminta pengadilan agama itu melakukan unmanning ya kepada Andrew untuk melaksanakan isi putusan. Unmanning itu ya perintah atau teguran dari pengadilan agama agar pihak yang dikalahkan itu melaksanakan isi putusan. Ya kalau tetap nggak melaksanakan ya mungkin akan kita pikirkan lagi upaya berikutnya adalah menelantarkan anak dari itu, karena kan anak itu masih anaknya, nggak ada mantan anak. Apalagi pengadilan agama mungkin sudah akan memberikan peringatan kan begitu, agar saudara melaksanakan isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ini ada MNC nih mau ngomong sama Dewi. Dewi oke? Oh iya, gimana Bang? Nih. Adeo, Ya, mau tanya dong terkait pernyataan Andrew nih yang katanya nggak bisa ketemu anak gitu-gitu. Mau gimana sih kak? gimana Mas? Katanya Andrew kemarin bilang belum boleh ketemu anak sama kamu. Oh enggak ada. Kan dia duluan yang yang ngeblok WA babysitter saya. Saya nggak pernah melarang nggak ketemu sama anak. Semuanya jelas kok, ada buktinya. Jadi terakhir obrolannya bukan tentang anak, terus dari pihak si bapaknya yang ngeblok sendiri gitu loh. Jadi saya nggak bisa komunikasi juga sekarang. Kan biasanya lewat babysitter ya. Gitu. Nah kak, terkait tudingan yang katanya kamu cuman konten aja tuh di medsos tuh gimana sih kak? Setelah konten anaknya dikasih ke babysitter. Memang saya konten kreator kan, dan saya cuma punya anak-anak saya. Terus masa saya konten sama mbak saya, terus sama tetangga. Kok dibatasi sih? Saya mau konten sama siapa ya, wajar lah itu anak-anak saya. Udah Mas, nggak apa-apa, nggak usah. Maksudnya jangan ditanggapi dengan hal-hal yang negatif juga. Di sini kan saya tujuannya mencari solusi ya, bukan mengkreat drama gitu. Jadi kalau misalnya ada dari pihak-pihak sebelah yang mengkreat cerita seperti itu, ya biarkan saja, nggak apa-apa. Kak, soal nafkah berapa kak? Katanya dia ngasihnya langsung ke sekolah, langsung ke rumah sakit, jajanin lewat aplikasi. Emang selama ini berapa sih kak kalau boleh tahu kak? Ya biar nanti printan buku aja yang berbicara ya. Ya saya juga nggak mau menghilangkan kebaikannya dia, tapi maksudnya di sini kan awalnya bukan masalah nafkah tadinya, jadi merembet kemana-mana kan. Paling itu aja sih Mas, soalnya saya lagi di luar nih, lagi di kantor juga, lagi di kantor OJK. Nanti mungkin Bang Minola aja yang jelasin ya. Iya, terakhir kak mungkin apa yang mau disampaikan kak? Nggak ada yang mau disampaikan apa-apa. Semoga cepat selesai aja masalahnya.